아, 선남선녀네. 앞으로는 뭐가 됐든 공유할 왜 여기로 왔어? 지금 진료실 갈 건데. 교수님한테요. Pada episode kali ini, diperlihatkan di depan rumah Queen warga berdemo menuntut kompensasi tanah mereka. Tak lama berselang, Bam Jun berserta keluarganya melihat di depan rumahnya yang ramai berencana untuk tidak akan pulang ke rumahnya. Kim Hwa menyadari mereka tidak punya rumah lagi, ditambah lagi mereka tak bisa menginap di hotel. Kemudian, Kim Hwa mendapat panggilan dari Bu Grace mengatakan bahwa gerbang belakang yang sepi, ia menyuruhnya untuk lewat jalan itu. Kim Hwa begitu senang dan berterima kasih pada Bu Grace karena ia rasa hanya Bu Grace yang selalu membantunya. Yang ternyata, Bu Grace berbohong. Nyatanya, Bu Grace sudah merencanakan pengusiran pada mereka. Ia memberitahu wartawan untuk meliput mereka dan menyuruh wartawan untuk bersembunyi. Di sana, Bu Grace menyuruhnya untuk keluar dan menceritakan tentang ketua yang memberi kuasa pada Musulhe untuk mengatur segala sesuatu di Puri Queen selama ketua Hong koma. Kim Hwa lalu bertanya pada Bu Grace apakah Sulhe mengusir keluarganya. Bu Grace sendiri menyatakan mengingat tempat itu dipenuhi wartawan dan pengunjuk rasa, dia ingin mereka bersembunyi hingga situasinya tenang. Lalu Hain angkat bicara mengatakan apakah Sulhe berhak melakukannya karena mereka semua tinggal di situ. Namun Bu Grace memperlihatkan jati diri yang sebenarnya menyuruh bodyguard untuk mengambil mobil yang mereka kendarai, ponsel, kartu kredit bukan milik mereka lagi. Bahkan, kartu keamanan kartu kunci yang mereka pakai sudah tidak berfungsi. Di sana, Kim Hwa dan keluarganya begitu terkejut meminta Bam Jun untuk memanggil polisi, namun tindakan mereka tidak lagi berguna mengingat keluarga mereka sudah dicap sebagai pelaku. Di samping para wartawan meliput, tak lama datang Hyun Woo membawa mereka semua pergi. Ketika di jalan, Bemja begitu kesal dengan pengusiran ini, namun Hyun Woo menyatakan pada Bemja, ia bisa saja menuntut atas penghuni rumah tersebut dan harus mengajukan gugatan, namun itu butuh waktu lama. Dan masalah terbesarnya, ketua telah memasukkan klausul hak konversi dalam kontrak dan menempatkan keluarganya sebagai jaminan. Maka properti, saham, dan rekening pribadi akan dibekukan. Yunu juga mengatakan bahwa ia akan membawa ke tempat yang aman dan memikirkan rencana di sana. Di sisi lain, Bemja heran dengan Socul yang berdiam saja dan mengira istri Daye juga terlibat dalam masalah ini. Di tempat lain, ayah Yunu menutup toko swalayannya karena berita mengenai perusahaan. Temannya menasehati Duguan karena menduga Yunu tidak bersalah dan ia hanya korban belaka. Duguan sangat khawatir, hatinya hancur saat memikirkan kondisi Yunu dan bagaimana beratnya menghadapi cobaan tersebut. Tiba-tiba, dikejutkan dengan kedatangan sebuah mobil dan ternyata Yunu datang. Misun mengatakan bahwa karma itu ada. Setelah mereka mengusir Yunwoo, sekarang mereka yang diusir dari perusahaannya. Yuntai juga menyatakan hal yang sama bahwa ia senang jika keluarga Queen bangkrut dan mereka pantas mendapatkannya. Lalu Hae-in turun dari mobil tersebut membuat Misun dan Hyuntai terkejut dan merasa tidak enak karena telah menjelekkan keluarga Hae-in. Ternyata semua anggota keluarga Hae-in juga berada di dalam mobil tersebut yang tentunya membuat keluarga Yunwoo terkejut saat menyadari bahwa keluarga mereka dibicarakan ada di hadapan mereka. Kemudian Dukwan dan kedua kakaknya Hyunwoo menerima keluarga Queen dengan ramah. Di samping itu, Kim Hwa masih saja egois menegaskan jika ia ingin kembali ke Seoul dan tak mau tinggal bersama mereka. Namun, ketika Kim Hwa berjalan ia tak sengaja menginjak kotoran sapi, membuatnya mau tak mau harus membersihkan diri dan menginap di sana karena tidak memiliki tujuan. Singkatnya, Dukwan sedang mempersiapkan makan malam untuk keluarga Hae-in. Ia mengatakan pada Hyuntai bahwa Dukwan tak mengerti mengapa Hyunwoo membawa keluarga mantan istrinya. Namun Hyuntai menduga bahwa mereka akan kembali bersama. Di sana, Hae-in merasa tidak nyaman tinggal di rumah Hyunwoo mengingat mereka sudah berpisah. Hae-in berencana untuk pergi keesokan harinya. Lalu Hyunwoo menyatakan bahwa tempat ini adalah tempat yang paling aman dan nyaman baginya karena selalu berada di dekatnya. Hae-in meminta Hyunwoo untuk tidak mengkhawatirkannya karena status mereka sudah bukan siapa-siapa lagi. Namun, Hyunwoo mengatakan bahwa ia akan berhenti khawatir jika Hae-in sudah sembuh dari penyakitnya. Dan selama tinggal di sana, Hae-in tidak akan merasa sendirian lagi. Setelah makanan sudah dihidangkan, kedua keluarga berkumpul. Ternyata,
Masakan yang disiapkan Bong E cocok dengan selera Bum Jun, tetapi tidak dengan untuk Sucol, yang terlihat tidak berselera untuk makan dan meminta untuk minum saja. Ketika Hyun Tae akan menuangkan air di teko, Sochul menolak karena ia hanya ingin minuman botol yang masih disegel. Dengan segera, Hyun Tae akan mengambilnya tapi Sochul ingin kemasan dari pegunungan Alpen. Permintaan Sochul membuat keluarga Hyunwoo terkejut. 주전자물 그냥 쳐 마시라고! Setelah makan, Misun dan Hyun Tae sedang mencuci piring dan bergosip tentang Hae-in yang memukul adiknya. Menurut Misun, Hae-in tampak menakutkan dan tiba-tiba Hae-in sudah berada di belakang, membuatnya terkejut. Misun dan Hyun Tae meminta maaf kepada Hae-in karena telah menjelekkan Hae-in dan keluarganya. Hae-in menganggap perkataan mereka memang sebuah fakta karena keluarganya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Misun kemudian menanyakan hubungan antara Hyunwoo dan Hae-in apakah akan kembali seperti dulu, namun Hae-in dengan tegas menjawab bahwa tidak ada perasaan apapun di antara mereka dan Hyunwoo hanya membantunya saja. Sementara Hyunwoo menunjukkan kamar mandi kepada Sochul. Di sana, Sochul terlihat tidak menyukai kamar mandi tersebut karena tidak ada bak untuk berendam dan ukurannya yang kecil. Begitu juga handuk yang diberikan. Terlihat sudah usang karena bekas hadiah kelahiran keponakan Hyunwoo yang sudah berumur 8 tahun. Lalu, Suchol merasa terpukul dengan keadaannya sekarang. Ditambah lagi, ia harus kehilangan istri dan anaknya. Di tempat lain, Yu Eun-sung menanyakan pada ibunya kemana perginya keluarga Hae-in. Musul-he tidak mengetahui kemana mereka pergi dan hanya ingin mengusir mereka. Kemudian Yu Eun-sung merasa masalah ini belum selesai dan mereka akan segera mencari kelemahan ibunya untuk membalas dendam. Sementara itu, Bom Jun dan Kim Hwa nampak gelisah saat pertama kali mereka akan tidur dengan alas yang tipis. Apalagi, Sucol nampak menderita karena tidak biasa dengan situasi ini dan merasa putus asa. Bom Jun meminta istrinya untuk membiarkan Sucol menghadapi kenyataan ini dan mandiri. Kim Hwa yang merasa kasihan melihat anaknya yang harus tidur di lantai yang keras di mana sebelumnya ia selalu tidur di ranjang yang empuk. Bom Jun mengatakan ini pengalaman pertamanya tidur seperti ini dan ia juga berasal dari keluarga yang kaya. Sementara Hae-in yang berada di dalam kamar sedang mendengar alat pemutar musik milik Hyunwoo dan ia melihat lagu di dalamnya ternyata merupakan lagu kesukaannya. Ia mengira bahwa selera musiknya sama dengan Hyunwoo. Tak lama kemudian, Hyunwoo mengirimi pesan pada Hae-in menanyakan apakah ia sudah tidur. Hae-in membalas bahwa dirinya akan segera tidur. Hyunwoo mengatakan bahwa besok ia berencana untuk masuk kantor dan tidak bisa menemui Hae-in. Awalnya, Hae-in ingin mengatakan kapan Hyunwoo akan pulang tetapi membatalkannya. Dan Hae-in mengatakan bahwa ia akan mendengarkan musik dulu sebelum tidur. Ia juga tidak menyangka lagu-lagu kesukaannya ada di dalamnya. Hyunwoo membalas bahwa alat musik itu bukan miliknya dan ia menyimpan karena tidak menemukan pemiliknya. Hae-in yang penasaran di mana Hyunwoo menemukan alat musik itu, ia mengatakan bahwa ia menemukannya pada hari pertama sekolah di lapangan. Hae-in terkejut memeriksa alat musik tersebut menemukan inisial namanya. Ternyata alat tersebut adalah miliknya. Hae-in mengingat bahwa ia pernah ditolong oleh seorang pria di lapangan sekolah. Hae-in tidak menyangka pria tersebut adalah Hyunwoo dan apakah Hyunwoo ditakdirkan untuk mencintainya. Ia juga tidak menyangka bahwa Hyunwoo akan jatuh cinta pada saat itu dengan menyimpan alat musik itu. Ia berpikir bahwa Hyunwoo pasti akan terkejut jika ia mengetahui bahwa orang yang pernah ditolongnya di sekolah adalah Hae-in yang pernah menjadi istrinya. Hae-in kemudian menggoda Hyunwoo dan menanyakan mengapa ia masih menyimpan alat pemutar musik itu, apakah karena pemiliknya adalah wanita yang cantik. Hyunwoo langsung berlari ke kamar Hae-in agar Hae-in tidak berpikir negatif tentangnya. 난 이거 주인이 남자였는지 여자였는지 선생님이었... Singkat cerita, sebagai urutan kedua pemegang saham terbesar, Yu Eun-sung secara resmi telah menjabat sebagai ketua perusahaan Queen. Eun-sung sendiri berencana mendirikan perusahaan lain di Singapura untuk memperluas jangka pasar. Pengacara melaporkan jika Pak Song tak mengetahui di mana dana rahasia ketua Hong karena kantor ketua telah mengelola buku besar secara manual di mana proses pencucian uangnya sangat rumit hanya karena melintas 10 negara. Tujuan akhirnya adalah Bank Labuan yang berada di Malaysia, namun mereka juga tak kunjung menemukan dana tersebut. Tak lama kemudian, Hyunwoo datang menemuinya. Ia satu-satunya orang yang belum dipecat oleh Yu Eun-sung. Di sana Hyunwoo meminta kompensasi karena ia akan segera mencari pekerjaan baru. Hyunwoo juga mengatakan pada Yu Eun-sung
tak perlu khawatir karena ia sudah tak punya akses terhadap dokumen rahasia tim hukum, lantas dia pun menyetujui pengundurannya. Tapi sebelum Yunwoo pergi, Yoon Sung menanyakan tentang keberadaan Hae-in. Yunwoo mengatakan bahwa ia memang bersamanya, namun ia berhenti di jalan dan ponselnya pun tak bisa dihubungi. Scene berganti, Mo Sul-hye terlihat begitu menikmati kehidupan barunya yang kini telah menjadi nyonya baru. Ia meminta Grace untuk menutup bisnis spa-nya itu karena kini semua rencana telah berhasil. Hal itu juga disetujui oleh Yoon Sung, di mana Grace meminta jabatannya pada Yoon Sung untuk ditempatkan di posisi Hae-in sebelumnya. Namun ia sangat kecewa karena Yoon Sung menyuruhnya untuk kabur dan sangat merugikan jika mereka berhasil menangkap Bu Grace. Di tempat lain, Hyun Woo mendapatkan bukti rekaman CCTV atas kejadian saat berburu dari suaminya Bu Grace. Sementara Sochul kembali membuka isi dari surat yang dibuat istrinya. Daye mengungkapkan yang sebenarnya bahwa anak itu memang bukan dari Sochul, namun ia sangat berterima kasih atas kebaikannya selama ini. Scene berganti, Hain keluar untuk menunggu Hyun Woo pulang. Tanpa diduga, penyakitnya kambuh membuatnya tak sadarkan diri. Ketika Hain sadar, ia sudah dikelilingi oleh keluarganya dan keluarga Yunwoo. Mereka sangat khawatir dengan kesehatan dan memintanya untuk diperiksa di rumah sakit. Di sana, Bomja menanyakan pada Hain apakah obatnya sudah diminum, yang menimbulkan kecurigaan apakah Hain sedang sakit. Namun Hain membohongi mereka dengan mengatakan bahwa dirinya hanya sedang mengalami anemia. Namun bagi ibunya Hyunwoo, saat Hain pingsan itu bukanlah hal yang biasa dan meminta Hain untuk ikut bersama Hyunwoo keesokan harinya untuk diperiksa di rumah sakit. Kemudian, Bomja marah saat Kim Hwa kejam terhadap anaknya padahal Hain sedang sakit. Namun Kim Hwa membela diri dengan alasan bahwa Bonghae mantan ibu mertuanya sudah merawatnya dengan baik. Bomja terlihat sangat ingin mengungkapkan tentang penyakit Hain tetapi ia tidak bisa melakukannya karena telah berjanji kepada Hain untuk menjaga kerahasiaannya. Ia hanya memberikan pesan kepada Kim Hwa agar memperlakukan anaknya dengan baik agar tidak menyesal. Setelah itu, Yunwoo pulang dari kantor langsung berlari menemui Hae-in. Bomja merasa iri karena mantan suaminya tidak seperti Yunwoo yang begitu peduli terhadap Hae-in meskipun bukan lagi istrinya. Di sana, Yunwoo mengajak Hae-in untuk bertemu dokter keesokan harinya karena sudah membuat janji. Hae-in bertanya apa yang telah dilakukan Hyunwoo hari ini. Ternyata, Hae-in mendapatkan informasi dari sekretarisnya bahwa Hyunwoo hari ini dilempari telur. Hyunwoo juga sedang memperhatikan dengan kontrak perjanjian pembelian tanah setelah bertemu dengan para pendemo. Hae-in meminta Hyunwoo untuk menceritakan apa yang telah ditemukannya. Hyunwoo menjelaskan bahwa seorang broker telah membeli tanah dari para pendemo, kemudian menjualnya dengan 5 kali lipat lebih tinggi, meskipun para pendemo telah menandatangani kontrak dengan harga yang jauh lebih rendah, sehingga terjadi kontrak ganda. Saat Hyunwoo mengunjungi tempat broker, namun di sana sudah kosong dan berantakan. Setelah mengecek surat-surat di sana, Hyunwoo mengetahui bahwa milik kantor tersebut akan menikah minggu ini dan berencana kabur setelahnya. Sementara itu, Yoon Sung mengunjungi kamar Hae-in dan menemukan dompetnya di sana. Setelah memeriksanya, ia menemukan kartu berobat dari rumah sakit Sungmin. Keesokan harinya, Hyunwoo membawa Hae-in ke rumah sakit. Ia memakai masker agar tidak dikenali oleh orang lain. Di sisi lain, Yoon Sung juga pergi ke rumah sakit dan mengambil data rujukan milik Hae-in. Ia sangat terkejut ketika melihat data itu karena Hae-in divonis dokter hidupnya tak akan lama lagi. Yoon Sung seolah tidak percaya dengan itu semua dan bergegas bertemu dokter yang memvonisnya, menanyakan bagaimana agar Hae-in bisa diselamatkan. Setelah Hae-in selesai melakukan transfusi sel darah putih, Hyunwoo mencegah Hae-in pergi menemui dokter karena dokter telah menghubungi Hyunwoo bahwa Yoon Sung telah berkunjung dan menanyakan masalah penyakit Hae-in. 지금 진료실 갈 건데. 교수님한테 연락 왔어. 진료실에 윤은성 왔어. Yoon Sung sendiri tidak mendapatkan informasi dari dokter tersebut karena ia bukan wali Hae-in. Kemudian, Yoon Sung menemui Mo Sul-hye di rumah sakit yang sedang merawat ketua Hong. Ibunya meminta Yoon Sung untuk menyebarkan berita bahwa ia akan mengambil alih pasaraya milik Hae-in. Namun Yoon Sung menolak untuk menyerahkan kepada ibunya dan mengatakan bahwa Hae-in akan kembali untuk mengurusnya dan sementara itu ia akan membantu mengelolanya. Namun, Mo Sul-hye mengatakan bahwa ia memiliki 21% saham selama ketua Hong keadaan koma, sehingga ia berhak untuk memutuskan segala sesuatu dan anaknya harus menurutinya. Di tempat lain,
Hyunwoo menerima pesan bahwa HN meminta bantuannya untuk mencabut larangannya tersebut. Kembali ke Mosulhe, terkejut ketika ia memasuki ruangan ketua Hong, dirinya sudah tidak ada di sana. Ia kemudian menghubungi Eun-sung menanyakan apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Eun-sung menjelaskan bahwa misinya telah berbeda dengan misi ibunya sehingga ia harus mengambil langkah ini. Ketua Hong kemudian dibawa oleh mobil ambulan diikuti oleh mobil Eun-sung. Singkat cerita, Yunwoo kembali menerima pesan dari Hain mengatakan bahwa ia akan berangkat. Pada saat dalam perjalanan pulang untuk menjemput Hain, Yunwoo merasa diikuti oleh mobil lain, sementara itu Hain bersiap-siap untuk pergi dan menunggu Yunwoo menjemputnya. Dia kemudian bertemu ibu Yunwoo yang menanyakan kemana Hain akan pergi dan menasehatinya untuk berhati-hati. Perhatian dari ibu Yunwoo membuat Hain merasa sangat bahagia. Di tempat lain, Hyunwoo masih berusaha menghindari mobil yang mengikutinya. Sementara Hain mencoba menghubungi Hyunwoo karena ia masih belum juga datang. Dan dari kejauhan, terlihat seorang pria yang menunggunya. Hain mengira bahwa pria tersebut adalah Hyunwoo. Namun ternyata itu Yeon-sung yang muncul di hadapannya. Sementara itu, Hyunwoo dihalangi oleh sebuah mobil dan muncul seorang pria bernama Song Yuke. Ternyata Song Yuke adalah seorang perokok yang telah menipu lahan dari para pendemo. Ia seharusnya berada di luar negeri setelah menikah, namun Hyunwoo membuatnya tidak terbang karena dia telah dicekal. Kemudian Hyunwoo memberikan surat gugatan kepadanya karena dia merasa perlu menangani masalah ini secara hukum. Lalu Song Yuke mengajak teman-temannya untuk memberi Hyunwoo pelajaran dan terjadilah perkelahian di antara mereka semua. 법의 심판을 한번 받아보자고.